Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية. Alhamdulillah, pemirsa, kita diwajibkan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan acara yang insya Allah penuh dengan faidah dan berkah ini. Salawat serta salam mari kita haturkan, mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia, khususnya umat Islam, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang Islamiyah. Ketiga kalinya di sini saya akan berbicara tentang kebahasaan, terutama bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu sebagai ciri khas kita sebagai orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa semuanya, bahasa merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Dengan bahasa, pertama, seseorang, bahkan satu kelompok manusia dapat menyimpan berbagai ilmu pengetahuan, yang mana nanti ilmu pengetahuan tersebut bisa disampaikan kepada orang lain, kepada kelompok lain, ataupun mereka simpan untuk generasi, untuk mereka sampaikan untuk generasi setelahnya. Itu dengan bahasa. Kemudian dengan bahasa tersebut, ini bahasa apapun, entah itu bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya. Dengan bahasa tersebut, itu yang pertama, bisa menyimpan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, dengan sebuah bahasa tersebut, bahasa yang disepakati oleh sekelompok manusia tersebut, bisa menghubungkan antara mereka, bisa menghubungkan antara mereka, berkomunikasi di antara mereka. Kemudian kita lebih spesifik bahwa bahasa yang kita sejak lahir terbiasa dengannya biasa disebut dalam bahasa Arab lughatul atau bahasa ibu. Di anna hadhihi lugha tatakallamu biha ummuna. Karena bahasa ini adalah bahasa yang dipakai oleh ibu-ibu kita. Adalah bahasa yang pertama kali kita dengar. Adalah bahasa yang pertama kali ibu kita, sebagai orang yang paling dekat dengan kita, sebagai orang yang paling mengerti kita, sebagai orang yang paling pertama mengajarkan sesuatu kepada kita, bahasa tersebutlah yang disampaikan oleh seorang ibu kepada kita sebagai anaknya. Itu adalah lughatul Lughatul bahasa ibu, bahasa yang dipelajari oleh seseorang sejak dia lahir. Bahasa yang dipelajari oleh seseorang sejak dia tumbuh. Bahasa yang dipelajari oleh seseorang sejak dia mengerti, mendengar suara, mendengar apa yang ada di sekitarnya. Itu bahasa atau bahasa ibu. Dan setiap orang, setiap dari kita pasti memiliki bahasa khusus, bahasa ibu khusus. Baik itu kita yang lahir di Jawa, maka bahasa yang pertama kali kita ambil, bahasa yang pertama kali kita
pelajari dari ibu kita adalah bahasa Jawa. Baik itu bahasa halus, bahasa kromo, bahasa Inggil, ataupun bahasa ngoko, bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari dengan teman-teman kita. Itu bahasa ibu. Orang-orang yang lahir di Sunda, maka bahasa ibu mereka, bahasa yang pertama kali mereka pelajari dari ibu mereka adalah bahasa Sunda. Begitupun bahasa-bahasa yang lain. Bahasa yang pertama kali mereka ambil dari ibu mereka. Dan di sini lebih spesifik, lebih mengkerucut kepada bahwa kita sebagai orang Islam, bahwa kita sebagai orang yang lahir, kita yang berkomitmen, kita yang telah bersyahadat bahwa Allah Tuhan kita, kemudian kita bersyahadat bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul kita. Kita bersumpah, kita meyakini bahwa Allah dan Rasulullah tidak ada yang lain yang kita yakini yang masuk ke dalam hati kita. Maka kita sebagai orang Muslim, kita sebagai orang yang telah menyatakan diri sebagai orang yang Muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Di sana ada bahasa yang ketiga yang para ulama, bahkan beberapa ulama sangat menekankan bahwa setiap orang Islam agar seyogianya dia paham betul, dia mengerti, dia bisa berkomunikasi dengan bahasa yang satu ini. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan, bahasa tersebut adalah bahasa Arab, yang mana bahasa Arab sangat erat hubungannya dengan agama, yang mana bahasa Arab sangat erat hubungannya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada umat manusia. Kenapa? Kalau ditanya kenapa bahasa Arab sangat erat hubungannya, karena pertama jelas karena Al-Quran Al-Karim sendiri, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab khusus untuk umat Islam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berbahasa Arab. Lebih spesifiknya, bahasa Arab tersebut adalah bahasa Quraisy, bahasa kaum Quraisy pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bahasa Arab, Allah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa yang sesuai yang dipakai oleh orang-orang Arab pada saat itu. Bahasa Arab yang sungguh indah, bahasa Arab yang penuh dengan ketinggian sastra, dan bahasa Arab yang sungguh mudah dilafalkan, mudah diucapkan, mudah untuk berkomunikasi oleh seluruh umat yang mengerti bahasa Arab saat itu. Maka dari itu banyak sekali para ulama yang mengatakan bahwa orang Islam itu harusnya bisa mengerti, bisa paham bahasa yang satu ini. Karena kalau dia tidak mengerti, dia tidak paham, bahkan dia sama sekali tidak mengenal bahasa ini, bahasa Arab ini, maka dia akan kesulitan. Pertama, dia akan sangat-sangat merasa kesulitan ketika memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Padahal hukum yang ada di hukum asas, hukum utama yang ada di agama kita, hukum pertama, hukum yang paling banyak diambil darinya di dalam syariat kita itu berada di Al-Quran. Sumber hukum utama di dalam agama kita ada di Al-Quran. Dan Al-Quran sekali lagi menggunakan bahasa Arab. Jika kita tidak bisa, jika kita tidak mengerti, jika kita tidak mampu memahami bahasa Arab, maka kita juga akan kesulitan, kita akan kesusahan dalam memahami hukum-hukum yang Allah tuangkan, hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Padahal Al-Quran Al-Karim adalah al-masdar al-asasi lisyari'atil islamiyah. Ya, jadi al-masdar, dia adalah sumber al-asasi yang paling utama, al-masdar al-awwal, masdar yang paling pertama
Di dalam apa? Di dalam syariat Islam. Maka dari itu, poin utama, syariat Islam yang utama, kitab utama menggunakan bahasa Arab. Maka paling tepat, paling sesuai kita sebagai orang yang Muslim, kita memahaminya. Agar sedikit-sedikit kita mengerti apa yang kita baca. Sedikit kita mengerti apa yang Allah inginkan dari umatnya melalui firman-Nya di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mutlak selesai dalam 23 tahun menurunkan Al-Quran, 23 tahun kurang lebih 23 tahun menurunkan Al-Quran, dan itu diturunkan kepada orang Arab, dan itu diturunkan kepada orang yang benar-benar memahami bahasa Arab dari lahir mereka, lughatu ummihim al-lugha al-arabiyyah, bahasa ibu mereka adalah bahasa Arab, dan mereka paham betul apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang Allah inginkan dari mereka menggunakan bahasa tersebut. Maka ternyata Rasulullah SAW pun berbicara, berkomunikasi, memerintah, melarang, dan lain sebagainya. Semua seluk-beluk kehidupan beliau tidak jauh dari bahasa Arab. Padahal perbuatan beliau, dari yang pertama perkataan beliau, perbuatan beliau, sifat beliau, itu semuanya bisa diartikan sebagai sunnah, bisa diartikan sebagai al-hadith, bisa diartikan sebagai tuntunan untuk umatnya. Dan itu semua dibukukan menggunakan bahasa Arab, dibukukan di tulisan-tulisan para ulama kita menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu bahasa Arab yang sesuai, bahasa Arab yang benar, sesuai dengan apa yang dituangkan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau. Itu. Kemudian dari sini kita paham bahwa setelah tadi saya mengatakan bahwa umat Islam tidak akan jauh, tidak akan bisa berada jauh dari bahasa Arab, karena dua hal yang pertama tersebut, hanya karena dua hal yang pertama tersebut, itu sudah sebagai bukti bahwa seharusnya setiap kita bisa, minimal kita paham ketika kita membaca atau kita mendengar sesuatu yang ditulis atau yang diucapkan menggunakan bahasa Arab. Hal-hal yang lain yang menuntut kita sebagai seorang muslim agar kita senantiasa dekat dengan bahasa Arab masih sangat banyak sekali. Namun dengan dua hal tadi saja sudah sangat memotivasi kita, sudah sangat memberikan kita perasaan yang sangat menyesal kalau kita tidak bersinggungan, kita tidak mampu membaca, menulis, memahami bahasa yang satu ini. Pemirsa semuanya, bahasa Arab dengan perkembangan zaman, kalau zaman dahulu bahasa Arab itu bahasa satu, bahasa yang itu dipakai oleh berbagai kelompok, berbagai kabilah di negeri Arab sana. Nah, walaupun mereka memiliki beberapa lahjah atau beberapa dialek yang berbeda dari satu suku ke suku yang lain, namun perbedaan itu tidaklah banyak, perbedaan itu tidaklah terlalu menonjol ketika mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Ketika satu kelompok, ketika satu kabilah berkomunikasi dengan kabilah yang lain, mereka masih nyambung, mereka masih dapat memahami apa yang orang lain ucapkan tersebut, apa maksud dari orang dari kabilah lain tersebut. Namun berjalannya waktu, ketika umat Islam sudah, dai-dai Islam
sudah membawa agama ini ke berbagai penjuru dunia. Dai-dai Islam sudah menyebarkan syariat Islam ke berbagai penjuru dunia. Mereka bertemu dengan berbagai macam orang yang memiliki berbagai macam bahasa. Bahasa berbeda-beda, dan beberapa dari mereka benar-benar kesusahan untuk mengucapkan bahasa Arab sesuai dengan aslinya. Bahkan beberapa dari mereka sama sekali tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata tersebut pas atau sesuai dengan orang yang orang Arab katakan. Maka dari itu, dari beberapa mereka mengucapkan bahasa Arab namun dengan gaya bahasa mereka, dengan ucapan yang mereka mampu. Ya, ada beberapa mereka yang tidak fasih, bahkan tidak bisa membedakan antara vo dengan bo misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Atau beberapa mereka tidak mampu membedakan antara sa, suara sa dengan suara sya, karena memang di bahasa mereka tidak ada huruf tersebut, tidak ada perbedaan dalam huruf tersebut. Kebetulan di dalam bahasa Indonesia pun itu tidak ada perbedaan antara huruf sa dan huruf sya, gitu ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan kembali, kita tidak akan menemukan perbedaan antara huruf s dan sh dalam bahasa Indonesia, karena memang dalam bahasa Indonesia, kalau kita mengucapkan S, itu hanya ya satu saja, S, saya. Kita tidak akan menemukan kosakata di dalam bahasa Indonesia dengan kosakata asli, ya, kosakata asli di dalam bahasa Indonesia dengan pelafalan S misalnya. Nah, kecuali kalau kosakata tersebut berasal dari bahasa yang lain. Karena ada beberapa orang yang memang tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata tersebut, bahkan tidak mampu untuk mengucapkan beberapa huruf di dalam bahasa Arab sesuai dengan asalnya, sesuai dengan tuntunannya, maka beberapa orang di Arab sana menyesuaikan diri dengan mereka, menyesuaikan diri dengan orang-orang non-Arab tersebut. Ya, maka lahirlah di kalangan akhir-akhir ada minimal dua macam gaya bahasa Arab. Yang pertama jelas bahasa Arab yang murni, bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah atau rumusan sejak zaman dahulu sampai sekarang, itu dikatakan atau disebut bahasa Arab fusha. Ya, ini bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang dipakai di kitab-kitab, bahasa Arab yang gaya bahasanya digunakan oleh para ulama ketika menulis kitab-kitab mereka. Kemudian yang kedua, ada bahasa Arab namun sudah tidak memperhatikan aturan-aturan atau kaidah-kaidah, rumusan-rumusan di dalam kebahasaan. Ya, ini dikarenakan tadi bercampurnya orang Arab dengan non-Arab. Nah, bercampurnya orang Arab dengan non-Arab, mereka yang tidak bisa melafalkan bahasa Arab secara benar, mereka yang bahkan tidak bisa memproduksi huruf Arab sesuai dengan kaidah pengucapan di dalam bahasa Arab. Nah, bahasa yang kedua ini, bahasa Arab yang tanpa rumusan, bahasa Arab yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan, ini dinamakan bahasa amiyah. Kalau tadi bahasa yang masih murni, bahasa yang masih sesuai dengan kaidah, yang sangat memperhatikan rumusan-rumusan kebahasaan, itu namanya bahasa fusha. Kemudian yang kedua, bahasa yang sudah tidak lagi memperhatikan rumusan-rumusan tersebut, dinamakan bahasa amiyah. Bahasa fusha biasanya dipakai oleh mereka ketika agenda-agenda resmi, agenda-agenda kenegaraan, berita-berita nasional, atau dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan bahasa
menggunakan bahasa Fusha, bahasa yang diterima hampir seluruh orang Arab. Ya. Jadi bahasa Fusha ini hampir dapat diterima oleh semua kalangan orang Arab. Ya. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi dengan orang Arab menggunakan bahasa Fusha, baik di negara manapun kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan mereka mampu memahami. Karena bahasa ini satu, ya. Bahasa ini satu dari timur, ujung timur barat, ujung timur Arab sampai ujung barat Arab, semuanya sama. Ya. Bahasanya sama menggunakan bahasa Fusha ini. Namun yang kedua, bahasa Amiyah atau lebih beberapa orang mengatakan bahasa ini adalah bahasa mahalliyah, bahasa Arab yang dipakai oleh beberapa kelompok saja. Dan itu pun dari satu kelompok ke kelompok yang lain, itu penggunaannya beda. Apalagi dari satu negara ke negara yang lain. Nah, misalnya bahasa Amiyah di negara Saudi Arabia misalnya, itu akan sangat berbeda dengan bahasa Amiyah di negara Mesir. Itu akan sangat berbeda. Bahkan beberapa kata, beberapa ungkapan di bahasa Amiyah ketika sudah lintas negara seperti itu sudah tidak paham. Satu dengan yang lain sudah tidak bisa saling berkomunikasi, tidak bisa memahami. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa bahasa Arab berkembangnya zaman itu ada dua minimal, dibagi menjadi dua. Yang pertama bahasa yang masih memperhatikan kaidah rumusan-rumusan kebahasaan, yaitu bahasa Fusha. Kemudian yang kedua, bahasa yang sudah tidak lagi peduli, sudah tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan, yaitu bahasa Amiyah. Ya, kalau istilah kita bahasa pasaran. Nah, bahasa pasaran. Ketika saya ditanya, Ustadz, kita kalau ingin belajar bahasa Arab, itu belajar yang mana? Pasti. Saya mengatakan dengan pasti bahwa bahasa yang kita pakai, bahasa yang harus kita pelajari adalah bahasa Arab yang Fusha. Bahasa Arab yang dapat diterima hampir semua kalangan orang Arab. Dan ini mudah dipahami, mudah diucapkan, dan hampir kita tidak jauh-jauh setiap harinya sudah bersinggungan langsung dengan bahasa Fusha tersebut. Kalau kita memaksakan diri untuk belajar bahasa pasaran, itu mungkin ada manfaatnya, ada. Namun manfaatnya tidak sebesar ketika kita belajar bahasa Fusha. Kami pada sampel yang bernama Dalfabrio dan Daniel Rizky sekali. Dalfabrio dan Daniel Rizky Bahkan kalau bisa, ketika kita belajar bahasa Arab yang Fusha, belajar bahasa Arab yang resmi, yang dapat diterima oleh semua kalangan, kita jangan memikirkan bahasa yang pasaran. Kita jangan memikirkan bagaimana cara mengucap, bagaimana cara belajar, bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa pasaran. Ya, karena dari dialeknya pun, dari cara mengucapnya pun itu sudah sangat berbeda. Ditakutkan kalau kita terlalu memikirkan bahasa pasaran, bahasa Amiyah, itu akan berpengaruh kepada bahasa Fusha kita. Itu akan berpengaruh pada bahasa resmi kita. Nah, karena bagaimanapun ketika kita belajar suatu hal, kita mau fokus kepada hal tersebut, kita singkirkan atau kita sisihkan dulu hal-hal yang lain. Nah, kita fokus kepada belajar satu hal tersebut. Maka dari itu, kalau bisa, bahkan jangan bersinggungan dengan bahasa yang Amiyah, bahasa yang bahkan hanya diterima di beberapa
kalangan saja, ya, tidak diterima oleh seluruh orang, tidak diterima oleh seluruh orang Arab. Namun akhir-akhir ini ada satu fenomena yang itu mungkin terjadi di hampir semua orang, terjadi di semua orang yang memiliki bahasa resmi dan bahasa yang tidak resmi. Mereka orang-orang Arab sekarang ketika ngobrol, ketika menulis, ketika berkomunikasi dengan sesama mereka di kehidupan sehari-hari, mereka tidak menggunakan bahasa fusha, mereka tidak menggunakan bahasa resmi ketika ngobrol santai. Mereka tidak terbiasa untuk menggunakan bahasa yang baku ketika mereka ngobrol santai. Namun mereka lebih condong menggunakan bahasa yang ami, ya, bahasa yang tidak resmi untuk mengobrol sehari-hari dengan teman-teman mereka. Ini bahasa Arab. Ya, jadi motivasi kita jelas. Pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi, motivasi kita belajar bahasa Arab karena kehidupan kita dalam beragama tidak akan jauh, tidak akan bisa lepas dari bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki banyak sekali ciri khas, ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Ya. Bahasa Arab salah satunya adalah bahasa yang sangat memperhatikan suara panjang dan pendek. Lalu dalam bahasa Indonesia, kita tidak akan memperhatikan suara pelafalan sebuah kata, apakah itu panjang, apakah itu pendek. Ya. Namun dalam bahasa Arab ini sangat harus diperhatikan. Ya, panjang pendeknya sebuah kata harus sangat diperhatikan. Kalau dalam bahasa kita mengucapkan kita, ya, dengan kita panjangkan suruh kata yang pertama kita, itu sama. Ya. Maksudnya yaitu tidak akan ada orang yang memahami kata tersebut dengan makna yang berbeda. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, contohnya saya contohkan dengan satu kata, bahwa di dalam bahasa Arab ada kata-kata mator. Ya, mator. Kalau pendek semua, mator. Itu artinya hujan. Tapi kalau ada yang panjang di sana, mator, gitu ya. Yang panjang yang kedua, mator. Itu artinya sudah bandara. Kalau tadi yang pertama mator, pendek semua, itu artinya adalah hujan. Maka yang kedua ketika kita mator, itu artinya bandara. Dan ketika kita panjangkan semua, mator, nah itu artinya beda lagi, ya. Mator artinya hujan, mator artinya bandara, mator itu artinya sesuatu yang terbang, gitu ya. Nah, dari sini saja kita sudah bisa memahami bahwa bahasa Arab sangat memperhatikan panjang pendek sebuah kata, panjang pendek suara dari sebuah kata. Makanya ketika kita melafalkan bahasa Arab, jangan sampai kita ketukar. Jangan sampai kita tidak memperhatikan suara panjang ataupun suara pendek dari kata-kata tersebut. Kalau bahasa Indonesia tidak masalah. Kalau bahasa Indonesia tidak ada masalah, ya. Tapi kalau bahasa Arab jangan berani-berani untuk mengucapkan sebuah kata. Ini bukan kalimat lengkap, ya. Ini bahkan kata saja. Sebuah kata tanpa memperhatikan panjang dan pendek. Nah, ini ciri khas yang pertama. Ciri khas dari bahasa Arab yang sangat memperhatikan suara panjang dan pendek. Kemudian dalam bahasa Arab, ketika kita mengucapkan kata dalam bahasa Arab, itu ciri khas yang kedua dalam bahasa Arab adalah al-fasahah. Ya, di sana ada kefasihan, kejelasan dalam pengucapannya. Kalau tadi jelas dalam panjang pendek, dalam panjang pendek memanjangkan dan memendekkan suara.
ketika mengucapkan sebuah kata, bahkan ini bukan kalimat ya, sebuah kata dalam bahasa Arab, maka yang kedua, mengucapkan bahasa Arab harus jelas. Harus jelas. Antara satu huruf dengan huruf yang lain harus ada perbedaannya. Betul, ketika kita mengucapkan atau belajar mengucap dalam bahasa Arab, ada di sana ilmu yang namanya atau materi yang namanya al-aswat wa fahmul masmu'. Apa? Al-aswat wa fahmul masmu'. Ini materi ini biasanya kita belajar pertama kaifa nantiq bi al-huruf al-hijaiyah. Biasanya di sana dilatih bagaimana kita mengucapkan, bagaimana kita memproduksi suara di dalam huruf hijaiyah. Kita harus bisa membedakan antara satu huruf dan huruf yang lain. Kita membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Memang tidak sesusah, tidak sesulit ketika kita tahsin Al-Quran. Kalau tahsin Al-Quran itu harus benar-benar sesuai dengan kaidah yang benar. Tapi kalau mengucapkan huruf hijaiyah ketika materi al-aswat wa fahmul masmu', ketika memulai untuk mengucap huruf hijaiyah dalam pembelajaran bahasa Arab, saya rasa tidak sesusah itu. Ya, lebih lunak. Yang penting kita mampu untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ya. Yang paling jelas adalah huruf yang diucapkan tanpa titik dengan huruf yang diucapkan dengan titik, misalnya ya, antara huruf sa dengan huruf sya misalnya ya, huruf sin dengan huruf shin misalnya ya. Banyak sekali ketika kita salah memproduksi suara, sin dirubah menjadi shin atau shin berubah menjadi sin ya, itu artinya sangat jauh berbeda. Artinya bahkan yang maksudnya baik menjadi buruk gitu ya. Oke. Saya contohkan ketika kita membuka suatu acara, kita biasanya mengucapkan dengan na'udzubillahi min syururi anfusina ya. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Syurur itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari syar ya. Jadi kami berlindung dari syurur anfusina ya, jiwa-jiwa yang buruk ya, keinginan-keinginan yang buruk. Syurur pakai shin. Tapi kalau kita menggantinya dengan sin, huruf sin, na'udzubillahi min sururi anfusina, pakai sin, itu artinya sudah sangat jauh ya. Artinya sudah sangat jauh. Bahkan surur itu artinya perasaan gembira ya. Surur artinya perasaan gembira. Kalau syurur yang tadi diucapkan pertama itu adalah keburukan-keburukan ya. Kalau kita mengganti berarti kita berlindung dari kebahagiaan jiwa-jiwa kami gitu ya. Jadi artinya bukannya kita berlindung dari sesuatu yang buruk, justru kita berlindung dari sesuatu yang baik ya. Kemudian di dalam Al-Quran, contoh yang lain, di dalam Al-Quran ada qawlan sadida ya. Qawlan sadida di salah satu ayat ada qawlan sadida seperti itu ya. Hurufnya sin, sadida gitu ya. Ketika beberapa orang membacanya mungkin dengan terlalu semangat, maka mengucapkan kata-kata tersebut, mengucapkan kata yang terakhir di sadida ini menggunakan bukan huruf sin tapi menggunakan huruf shin ya, yang harusnya mereka diperintahkan untuk mengucapkan qawlan sadida, perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Kalau diganti menggunakan syadida, qawlan syadida, itu artinya kebalikannya. Mereka diperintahkan untuk berucap, mereka diperintahkan untuk berkata-kata,
dengan kata-kata yang syadid, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak halus. Apakah Allah perintah umatnya untuk berkata-kata yang kasar? Tidak mungkin. Ya. Padahal kata-kata aslinya adalah qawlan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Kalau sampai kita salah dalam memproduksi huruf, salah dalam mengucapkan hurufnya, kita rubah menjadi shin, menjadi qawlan syadida, maka seakan-akan Allah memerintahkan kita untuk berucap, berkata-kata dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, tidak ada lembutnya. Itu adalah ciri khas yang kedua dari bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu sangat memperhatikan kefasihan dalam pengucapan, ya, kefasihan dalam pengucapan, baik itu dalam acara-acara resmi ataupun ketika ngobrol sehari-hari. Jangan sampai ketika kita ngobrol sehari-hari menggunakan bahasa Arab, jangan sampai ketika kita berkomunikasi dengan saudara kita yang sama-sama sudah belajar bahasa Arab, ketika kita tidak menggunakan fasahah, ketika kita tidak menggunakan kejelasan dalam mengucap, saudara kita yang kita ajak bicara tersebut tidak paham, tidak mengerti, atau bahkan salah dalam menangkap apa yang kita maksudkan. Ya, ini ciri khas yang kedua. Kemudian ciri khas yang ketiga atau yang terakhir, bahasa Arab adalah bahasa yang khafifah, bahasa yang ringan, bahasa yang ringan. Salah satu keringanan dalam bahasa Arab, ringannya bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab. Kata-kata dalam bahasa Arab memiliki bentuk asli, memiliki bentuk asal 3 huruf. Rata-rata kata-kata dalam bahasa Arab memiliki bentuk asli 3 huruf. Kayak yang namanya kalau istilah sorofnya itu sulasi, ya, terdiri dari 3 huruf. Hampir banyak hal yang itu ketika kita telusuri memiliki asal kata itu 3 huruf. Ya, contohnya kata-kata istighfar, gitu ya, itu kan hurufnya banyak. Istighfar, kalau kita hitung itu hurufnya banyak. Tapi ternyata asal kata dari istighfar tersebut ya hanya 3 huruf, yaitu gha, fa, ra. Ya. Gha, fa, ra. Itu juga misalnya ada kata-kata mudarris, gitu ya, guru artinya, ya, mudarris. Maka kata-kata mudarris tersebut itu adalah kata-kata yang asalnya itu juga dari 3 huruf saja, yaitu da, ro, sa, ya, dan perkembangannya menjadi kata mudarris dan lain sebagainya. Contohnya masih banyak sekali dari kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab, dan kebanyakan dari kata-kata tersebut asal katanya itu berasal dari 3 kata. Ya. Mudah-mudahan ini adalah hal-hal yang meningkatkan keinginan kita untuk belajar bahasa Arab, ya. Meningkatkan kesemangatan kita untuk senantiasa dekat dengan bahasa yang satu ini, ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah umat Islam yang kedua, telah berpesan sangat mengagungkan bahasa Arab. Ta'allamu al-arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya bahasa Arab termasuk dari agama kalian. Ini pesan atau nasihat yang diberikan oleh khalifah umat Islam yang kedua, yaitu Umar ibnu al-Khattab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang benar
datang dari Allah dan yang salah datang dari saya sendiri. Mohon maaf atas banyak khilaf, banyak salah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.